Tahun 2026 seharusnya menjadi pesta sepak bola terbesar dunia. Namun hari ini, dunia tidak sedang baik-baik saja. Amerika Serikat, tuan rumah Piala Dunia 2026, berada di tengah ketegangan global. Nama Donald Trump kembali muncul dalam pusaran kebijakan keras. Timur Tengah memanas. Iran disebut-sebut berada dalam radar konflik. Dan di saat yang sama, FIFA mengirim surat rahasia ke PSSI. Pertanyaannya satu, ada apa sebenarnya dengan FIFA dan Piala Dunia 2026? 48 negara peserta, 3 tuan rumah, AS, Kanada, Meksiko. Turnamen paling mahal dan paling politis sepanjang sejarah FIFA. Piala Dunia 2026 bukan sekadar sepak bola. Ini adalah alat diplomasi global, simbol kekuatan, dan pertaruhan reputasi dunia barat. Jika stabilitas runtuh, maka seluruh rencana bisa berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan AS-Iran tak pernah benar-benar padam. Retorika keras, sanksi, manuver militer, dan tekanan politik terus berulang. Nama Donald Trump dikenal dengan pendekatan keras, cepat, dan penuh kejutan. Jika eskalasi terjadi, apakah Amerika Serikat masih aman menjadi tuan rumah Piala Dunia? Pertanyaan besar, apakah FIFA punya rencana darurat? FIFA bukan organisasi polos. Mereka belajar dari sejarah. Olimpiade Munich, konflik Timur Tengah, boikot politik, ancaman teror. FIFA sangat sensitif terhadap keamanan stadion, stabilitas negara tuan rumah, citra global, dan disinilah cerita mulai berubah arah. Di tengah dunia yang memanas, FIFA justru menjalin komunikasi intens dengan Indonesia. Surat, bukan sekadar surat biasa, disebut sebagai surat internal, tertutup, dan strategis. Isinya tidak diumumkan ke publik. Namun pertanyaannya, kenapa Indonesia? Kenapa PSSI? Kenapa sekarang? Indonesia bukan negara kecil dalam sepak bola. Pasar besar, fanbase fanatik, stabil secara politik, relatif aman dari konflik global. Indonesia juga sukses menggelar event FIFA, punya dukungan pemerintah, punya posisi netral geopolitik. Apakah Indonesia sedang disiapkan sebagai opsi strategis FIFA? FIFA tidak pernah bekerja dengan satu rencana. Mereka selalu punya plan A, plan B, bahkan plan C. Jika AS tidak stabil, tekanan global meningkat, risiko keamanan membesar, maka negara-negara non-konflik akan masuk radar. Dan Indonesia, mungkin salah satunya. Bukan hanya stadion, bukan hanya uang, FIFA mencari keamanan, legitimasi global, ketenangan politik, dan dalam dunia yang retak oleh konflik, Indonesia menawarkan satu hal penting, keseimbangan. Apakah Piala Dunia 2026 akan berjalan normal, atau dunia akan memaksa FIFA mengambil keputusan terbesar dalam sejarahnya? Dan jika hari itu tiba, apakah Indonesia sudah siap? Satu hal pasti, surat rahasia itu bukan tanpa alasan. Sebuah pertemuan terjadi jauh dari sorotan publik Indonesia. Lokasinya, Swiss. Tokohnya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dan perwakilan tertinggi FIFA. Tidak ada konferensi pers besar. Tidak ada pernyataan panjang. Namun satu pertanyaan menggema di dunia sepak bola. Mengapa FIFA menemui Presiden Prabowo? Dan ada apa di balik pertemuan ini? Swiss bukan sekadar negara netral. Swiss adalah jantung administrasi FIFA. Setiap keputusan besar, tuan rumah Piala Dunia, keamanan turnamen, perubahan format, hingga krisis global, hampir selalu berawal dari ruang-ruang tertutup di negeri ini. Jika FIFA bertemu kepala negara, maka yang dibahas bukan perkara kecil. Presiden Prabowo dikenal dengan gaya tegas, strategis, dan fokus pada kedaulatan nasional. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo menekankan stabilitas, keamanan, dan posisi Indonesia sebagai negara penyeimbang dunia. Pertemuan dengan FIFA menempatkan Indonesia bukan sekadar objek, melainkan mitra strategis. Ada beberapa topik besar yang sangat mungkin masuk meja pertemuan. Keamanan turnamen global, peran Indonesia di agenda FIFA ke depan. Stabilitas kawasan Asia Tenggara, kepercayaan FIFA terhadap pemerintah Indonesia. Peta baru sepak bola dunia pasca krisis global. Bukan tentang satu pertandingan. Bukan tentang satu stadion. Ini tentang arah besar sepak bola dunia.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menunjukkan keseriusan reformasi sepak bola, dukungan penuh negara, kemampuan menggelar event internasional. FIFA melihat Indonesia sebagai pasar besar, negara stabil, dan punya pengaruh regional. Pertemuan di Swiss memperkuat satu sinyal. Indonesia tidak lagi di pinggir meja. Dunia sepak bola tidak hidup dalam ruang hampa. Geopolitik, keamanan, dan stabilitas global ikut menentukan. Ketika dunia penuh ketidakpastian, FIFA membutuhkan mitra yang bisa dipercaya. Apakah Indonesia sedang dipersiapkan untuk peran strategis masa depan, posisi penting dalam ekosistem FIFA, atau bahkan skenario besar Piala Dunia? Pertanyaan-pertanyaan ini mulai muncul di balik pertemuan tingkat kepala negara. PSSI menjadi jembatan teknis, reformasi, transparansi, dan komunikasi intens membuat posisi Indonesia berbeda dari masa lalu. FIFA tidak berbicara dengan negara yang tidak siap secara struktur. Pertemuan FIFA dan Presiden Prabowo di Swiss bukan sekadar foto dan jabat tangan. Ia adalah sinyal bahwa Indonesia sedang diperhitungkan, bahwa dunia sedang mencari keseimbangan baru, dan mungkin sepak bola Indonesia sedang berdiri di persimpangan sejarahnya.